Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul nabiyul karim. Sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal muslimunal khadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Masyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pada siang hari ini saya yakin dan percaya banyak tugas-tugas dunia yang bisa kita selesaikan di luar. Siang ini banyak keuntungan dunia yang bisa kita peroleh di luar. Tetapi pertanyaan kemudian yang muncul, mengapa semua itu ikhlas kita tinggalkan? Lalu kemudian kita hadir berhimpun di tempat ini oleh karena ada energi kesadaran yang lahir pada diri kita semua bahwa tugas dan tanggung jawab kita untuk melaksanakan pengabdian kita kepada Allah melalui salat Jumat siang ini itu jauh lebih penting dibanding dengan tugas-tugas dunia yang ada di luar. Ada kesadaran spiritual yang lahir pada diri kita semua bahwa keuntungan yang Allah janjikan di tempat ini pada siang hari ini itu jauh lebih besar, jauh lebih tinggi, jauh lebih dahsyat dibanding dengan keuntungan dunia yang ada di luar. Oleh karenanya ini adalah nikmat yang luar biasa yang Allah curahkan kepada kita semua, terkhusus bagi kita yang bisa hadir memenuhi seruan dan panggilan Allah pada siang hari ini. Oleh karena itu saya mengajak, mari kita syukuri nikmat Allah yang dicurahkan kepada kita siang ini. Sebab hanya dengan kepandaian kita untuk mensyukuri apa yang Allah sudah berikan nikmatnya, maka nikmat-nikmat Allah yang lain insya Allah akan terus mengalir membasahi seluruh sisi-sisi dimensi kehidupan kita insya Allah.
Salam dan salawat mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat ini menjadi salah satu bukti kecintaan kita kepada beliau, sehingga pada gilirannya nanti mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya kelak di hari kemudian, terutama pada saat kita disidang di pengadilan Ilahi Rabbul Jalil. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada satu kebutuhan dalam hidup ini yang senantiasa kita minta kepada Allah, yaitu kita butuh diberkahi oleh Allah dalam hidup ini. Kita butuh berkahnya Allah. Tidak ada artinya pangkat, kedudukan dan jabatan yang diduduki, yang disandang oleh seseorang, kalau pangkat, kedudukan dan jabatan itu tidak dibingkai berkahnya Allah. Tidak ada artinya harta kekayaan yang melimpah ruah, tak terhitung jumlahnya, kalau tidak dibingkai berkahnya Allah. Tidak ada artinya ilmu pengetahuan yang Allah berikan, kalau ilmu pengetahuan yang kita miliki itu tidak berada dalam bingkai keberkahannya Allah. Bahkan apa yang kita konsumsi setiap saat, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tidak ada artinya kalau tidak diberkahi oleh Allah. Kesimpulannya, totalitas dari apa yang Allah rezekikan dalam kehidupan ini kita butuh agar supaya diberkahi Allah. Makanya selalu kita minta. Misalnya Nabi mengajarkan, setiap kita mau makan minimal, jemaah sekalian, kita disuruh berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yang kita minta lagi-lagi di situ adalah berkah dari apa yang Allah rezekikan. Pentingnya berkah, jemaah sekalian. Lalu pertanyaan kemudian yang muncul, kalau berkah itu penting, lalu apa itu berkah? Dalam pandangan Islam, Imam Al-Ghazali ajarkan bahwa yang dimaksud berkah itu adalah az-ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah. Jadi kebaikan-kebaikan yang selama ini ada dalam genggaman kita, curahan nikmat yang Allah berikan sebagai bagian dari kebaikan dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita, ketika terasa itu bertambah baik dari sisi kuantitasnya maupun dari sisi kualitasnya, oleh Imam Al-Ghazali mengatakan itulah berkah. Berarti kita butuh agar supaya kebaikan itu tidak stagnan, tetapi ada upaya-upaya kita lakukan agar supaya bertambah kebaikan itu dalam hidup ini. Sekali lagi, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitasnya, supaya keberkahan ini bisa hadir menyertai kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, untuk mendapatkan berkahnya Allah dalam hidup ini, di dalam Al-Quran ada persyaratan-persyaratan formal yang Allah tawarkan. Dari sekian banyak persyaratan yang mesti kita hadirkan, kita mesti bumikan di tengah-tengah kehidupan ini, kalau kita ingin agar supaya keberkahan Allah turun menyertai kita, bisa kita lihat misalnya di surah Al-A'raf ayat 96. Dari sekian banyak, ada dua yang ditawarkan oleh Allah di situ. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Sekiranya dalam sebuah negeri penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah, lapatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kami akan turunkan kepadanya berkah dari langit dan akan kami keluarkan kepadanya berkah dari dalam bumi. Mas sekalian,
Ada dua yang ditawarkan oleh Allah di dalam ayat ini yang mesti kita jaga dan perbaiki sepanjang perjalanan hidup kita kalau kita ingin dituruni berkahnya Allah. Pertama, iman mesti kita jaga kualitasnya. Pelihara keimanan. Iman ini pondasi dalam hidup kita. Kalau iman kuat, maka sebesar apapun badai menggoncang kehidupan kita, menghantam seluruh sisi-sisi kehidupan kita, insya Allah kita akan tetap aman. Jadi iman. Tetapi tidak berhenti di situ, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Wattaqau, iman harus dipolo api dengan takwa kepada Allah. Sederhananya melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi ketika iman dan takwa kita bagus kualitasnya, terpelihara dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita, percayalah, insya Allah Allah jamin, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, akan kami turunkan berkah dari langit dan akan kami keluarkan berkah dari dalam bumi. Berarti sumber berkah itu hanyalah dari Allah. Kadang ada orang berburu berkah tetapi tempatnya berburu berkah tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga bukan semakin dekat dari keberkahannya Allah tetapi malah semakin jauh dari keberkahannya Allah. Ya mas sekalian. Lalu apa indikatornya orang yang diberkahi hidupnya? Imam Al-Ghazali lebih jauh menjelaskan bahwa ada beberapa indikator yang bisa kita lihat untuk melihat apakah seseorang itu mendapatkan keberkahan oleh Allah dalam hidup mereka. Di antaranya yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, orang yang diberkahi hidupnya senang melakukan kebaikan dalam hidupnya. Jadi ketika ada orang rindu, ada semacam kerinduan yang tumbuh di dalam dirinya untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan, maka itu orang berberkah hidupnya. Paling tidak kalau ia tidak ikut melakukan kebaikan itu, dia senang melihat orang ketika melakukan kebaikan. Karena dalam hidup ini disadari atau tidak jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kadang-kadang ada orang justru sebaliknya. Ketika orang berbuat baik, ketika orang melakukan kesalehan-kesalehan dalam hidup ini, malah dia benci, dia musuhi. Tetapi sebaliknya ketika orang berbuat tidak baik, berbuat keburukan dalam hidup ini, malah disanjung, malah disenang. Orang yang seperti ini jauh dari keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu, kita lihat orang yang senang melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini, tentu kebaikan sesuai dengan koridor yang diajarkan oleh agama kita, maka itu orang yang berberkah hidupnya. Yang kedua, indikator yang kedua orang yang mendapatkan keberkahan dalam hidup ini, yaitu istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Jadi dia ada konsistensi diri, dia teguh dalam pendirian untuk menjaga kualitas keberimanan dan kebertakwaannya kepada Allah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena ia yakin ketika keistiqomahan itu kita jaga dalam keimanan, maka insya Allah malaikat akan jaga kita sehingga kita tidak perlu ragu dan tidak perlu takut kapan dan dimanapun kita berada. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzan. Jemaah sekalian. Jadi ketika orang memiliki kualitas keistiqamahan dalam keimanan dan kebertakwaannya kepada Allah, itu menjadi indikator bahwa orang itu berberkah hidupnya. Yang ketiga, orang yang mendapatkan keberkahan dalam hidup menurut Imam Al-Ghazali adalah orang itu sabar menerima seluruh bentuk cobaan yang Allah hadirkan dalam kehidupan mereka. Ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan hati dan perasaannya,
dia tidak inginkan terjadi, tetapi itu terjadi dalam kehidupannya, dia sabar dan ikhlas menerima apa yang Allah hadirkan dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, menurut Imam Al-Ghazali, orang yang mendapatkan keberkahan dalam hidup itu adalah pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Nah, oleh karena itu jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, sekali lagi, mari kalau kita ingin berburu berkah, karena disitulah sumber ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup dunia dan akhirat. Pertama, mari kita jaga kualitas keberimanan dan kebertakwaan kita kepada Allah. Lalu kemudian yang kedua, mari kita hadirkan 4 indikator yang diajarkan tadi. Yang pertama, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hadirkan kegairahan untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup. Kemudian yang kedua, mari jaga konsistensi diri dalam bentuk keistiqamahan dalam keimanan dan kebertakwaan. Kemudian yang ketiga, mari hadirkan prinsip-prinsip kesabaran untuk menerima seluruh bentuk cobaan dalam hidup dan kehidupan kita yang dihadirkan oleh Allah, yang boleh jadi datang silih berganti, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Kita tidak senang, tetapi kita sadari bahwa itu semua adalah cobaan dari Allah. Dan yang terakhir, mari kita pandai berterima kasih dan bersyukur terhadap seluruh nikmat yang Allah berikan. Insyaallah la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan turunkan berkahnya dari langit dan akan dikeluarkan berkahnya Allah dari dalam bumi untuk menyertai perjalanan hidup dan kehidupan kita insyaallah. Saya pikir ini khutbah yang dapat saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan bisa menjadi renungan, paling tidak bisa kita refleksikan dalam kehidupan keseharian kita, sehingga hidup kita semakin berkualitas, terutama kualitas iman, ilmu dan amal soleh kita insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhun nabiyul karim. Arsalahu kaffatan ilan nas basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bisni wa sirajan munira. Faya ayyuhal muslimun al-khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala bi kitabihil karim lam yasar qailan alima innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma danil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa nisittatil baqiyati minal usratil karim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha allazim yazkurukum was'aluhu min fadli yutikum wa la zikrillahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.